Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Kembali lagi bersama saya, Bu Ufi. Berarti kita akan belajar sejarah pengingatan. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, silahkan sebelum kita masuk ke materi, dipersiapkan bukunya, alat tulisnya. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan langsung masuk ke materi ya. Hari ini kita akan bahas tentang kehidupan manusia dalam ruang dan juga waktu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya itu terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan pengetahuan. Yang kedua, tujuan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan pertama, dapat menjelaskan pengertian manusia dalam sejarah. Yang kedua, dapat menjelaskan hubungan antara manusia dengan sejarah. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian ruang dalam sejarah. Yang keempat, dapat menjelaskan pengertian waktu dalam sejarah. Dan yang kelima, menganalisis konsep waktu dalam sejarah. Jadi, tujuan pengetahuan kita ada 5. Sedangkan untuk tujuan keterampilannya itu 1, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil telaah keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan. Tulisan di sini bisa berupa rangkuman atau catatan kalian. Jadi nanti silahkan hal-hal penting yang saya sampaikan bisa kalian catat di buku catatan. Sudah siap semuanya? Ya, kita mulai. Jadi, berdasarkan tujuan yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat 5 bahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian manusia dalam sejarah. Yang kedua, hubungan antara sejarah dengan manusia atau manusia dengan sejarah. Yang ketiga, pengertian ruang dalam sejarah. Yang keempat, pengertian waktu dalam sejarah. Dan yang kelima, konsep waktu dalam sejarah. Kita mulai dari pembahasan pertama, pengertian manusia di dalam sejarah. Nah, sebelum kita bahas tentang apa itu manusia, kita bahas terlebih dulu apa itu sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Iya, dimana syajaratun itu artinya pohon. Bisa kalian lihat ini gambar pohon, dimana gambar pohon yang ada di samping itu ada akar, batang, ranting, daun, dan juga buah. Nah, pohon yang dimaksud di sini itu adalah pohon keluarga. Di mana nih contoh dari pohon keluarga atau pohon silsilah keluarga. Di mana apabila silsilah ini kita balik, ya, gambarnya jadi terbalik. Nah, yang menjadi asal mula dari sebuah keluarga, ibaratnya kan ini kakek, nenek. Nah, mereka itu adalah akarnya. Kemudian nanti punya anak, anaknya adalah batangnya. Kemudian punya cucu, nanti cucunya jadi rantingnya. Nah, terus berkembang dan terus menjadi bentuk yang lebih kompleks, bentuk yang lebih banyak. Disinilah pengertian pohon yang dimaksud sebagai syajaratun atau sejarah. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab sendiri untuk menyebut sejarah itu mereka menyebut dengan tarikh. Jadi kalau di Arab belajar sejarah itu berarti belajar tarikh. Nah, di Indonesia sendiri tarikh itu memiliki pengertian yang berbeda. Di Indonesia tarikh itu berarti waktu atau penanggalan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sejarah itu memiliki beberapa kesamaan dalam 3 bahasa. Nah, yang pertama, di dalam bahasa Yunani, sejarah itu disebut dengan historia, yang artinya ilmu atau orang pandai. Nah, sedangkan di dalam bahasa Inggris, sejarah disebut dengan history, yang berarti masa lalu manusia. Nah, yang ketiga, menurut bahasa Jerman, sejarah itu disebut dengan Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Tadi, ilmu atau orang pandai berdasarkan bahasa Yunani, kemudian berdasarkan bahasa Inggris itu artinya
masa lalu manusia, kemudian dalam bahasa Jerman itu artinya sudah terjadi. Jadi bisa kita simpulkan kalau sejarah itu adalah suatu bidang yang mempelajari tentang apa yang dilakukan, dipikirkan, dan diucapkan oleh manusia di masa lalu. Itu pengertian sejarah. Menceritakan tentang manusia di masa lalu. Kita lanjut. Nah, di sini manusia itu kan disebut juga sebagai makhluk individu. Manusia adalah makhluk individu atau makhluk sosial, di mana kata individu ini berasal dari dua bahasa. Yang pertama, dari bahasa Latin, itu adalah individu, di mana individu itu artinya tidak terbagi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, individu itu berasal dari kata in yang artinya tidak dan divide yang artinya terbagi. Jadi individe dalam bahasa Inggris itu artinya tidak terbagi. Jadi individu sendiri itu artinya adalah tidak terbagi. Tidak terbagi berarti merupakan satu kesatuan. Itulah. Di sini manusia di dalam sejarah itu memiliki peran yang sentral atau peran yang penting. Ibaratnya dalam sebuah drama, manusia ini adalah sebagai pemegang peran atau tokoh di dalam suatu peristiwa. Itu pengertian dari manusia. Ya, sudah jelas pengertian manusia di dalam sejarah? Ya, manusia yang diceritakan di dalam sejarah. Kita lanjut ke hubungan antara manusia dengan sejarah. Sebelum kita bahas kehubungan manusia dengan sejarah, coba perhatikan gambar di samping. Oke. Gambar pertama, gambar apa? Ada yang tidak asing dengan gambar ini? Iya, benar sekali. Ini gambar KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Oke. Diperhatikan ya gambarnya ya. Oke. Nah, kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar siapa ini gambar kedua? Iya, benar sekali. Gambar Pak Soekarno. Sedang apa beliau? Ya, sedang membacakan teks proklamasi. Jadi yang nomor 2 ini adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Gambar apa ini kira-kira? Siapa itu tokohnya? Ya, ini tokohnya tersebut adalah Bung Tomo. Berarti itu adalah gambar peristiwa pertempuran Surabaya. Iya, benar sekali. Nah, lanjut ke gambar yang keempat. Gambar apa itu? Ya, itu gambar peristiwa Reformasi 98, di mana ketika itu mahasiswa menduduki gedung DPR. Oke, kita ulang lagi ya, gambar 1, 2, 3, dan juga 4. Kalian perhatikan baik-baik. Nah, di semua gambar peristiwa sejarah tersebut ada satu hal yang sama. Apa itu? Nah, di situ ada tokohnya, tokoh pelaku sejarahnya. Ya, dan jadi semua peristiwa sejarah di 4 gambar ini selalu ada manusianya, selalu ada orangnya, dan selalu ada tokohnya. Jadi, hubungan antara sejarah dengan manusia itu sangat erat kaitannya. Di mana sejarah itu tidak akan pernah ada tanpa adanya manusia. Karena apa? Karena tadi, sejarah itu selalu membahas tentang aktivitas manusia. Sedangkan manusia di sini juga memiliki peran yang sangat penting di dalam sejarah. Di mana disebutkan di sini kalau manusia itu sebagai objek dan juga sebagai subjek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah maksudnya adalah dalam sejarah yang diceritakan adalah aktivitas manusia. Nah, sedangkan manusia sebagai subjek sejarah itu artinya manusialah yang menceritakan, yang mengkaji, dan yang menuliskan sebuah peristiwa sejarah. Jadi manusia sebagai objek dan juga sebagai subjek sejarah. Manusia sebagai objek adalah manusia yang diceritakan dalam peristiwa sejarah, sedangkan manusia sebagai subjek, manusia jugalah yang menceritakan peristiwa sejarah. Itu hubungan antara manusia dengan sejarah. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya.
Pengertian ruang dalam sejarah. Kalau kalian mendengar kata ruang, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Bisa ruang tamu, ruang kelas, ruang tidur, atau ruang-ruang yang lainnya. Nah, di sini ruang itu juga bisa disebut dengan dimensi spasial, di mana pengertian ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa, tak terkecuali adalah peristiwa sejarah. Jadi di sini ruang itu juga merupakan unsur penting yang harus ada di dalam sejarah, di mana ibaratnya sebuah pertunjukan, ruang itu adalah panggung, tempat pertunjukan terjadi. Itu pengertian ruang. Selanjutnya, pengertian waktu dalam sejarah. Waktu, apa itu waktu? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah serangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berlangsung. Nah, di mana waktu itu juga disebut dengan dimensi temporal. Ya, kalau tadi ruang dimensi spasial, kalau waktu dimensi temporal. Di mana dimensi temporal ini memiliki dua makna. Waktu memiliki dua makna ya, makna denotatif dan juga makna konotatif. Maksud waktu dalam makna denotatif itu seperti ini. Seperti jam, menit, detik, hari, minggu, tahun, bulan, dan seterusnya. Contohnya waktu berdasarkan makna denotatif itu hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2020, misal seperti itu. Nah, sedangkan waktu dalam makna konotatif itu waktu sebagai sebuah konsep. Maksudnya konsep di sini adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu pengertian waktu di dalam sejarah. Kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya. Nah, di sini konsep waktu di dalam sejarah itu ada 4. Jadi sejarah itu punya 4 konsep waktu. Yang pertama perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kita bahas satu persatu. Nah, perkembangan itu terjadi bila masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang kompleks. Contohnya, perkembangan sarana transportasi di Indonesia. Nah, ini dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Contohnya, dulu kala masyarakat Indonesia menggunakan delman untuk transportasi sebagai sarana transportasi. Kemudian seiring berkembangnya waktu, nanti ditemukan yang namanya mobil. Kemudian nanti ada juga bis. Kalau sekarang ini ada trans ya, bus trans. Nah, yang paling baru kemarin di Jakarta sudah dibangun MRT, sudah ada MRT. Itu perkembangan dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. Selanjutnya, kesinambungan. Nah, kesinambungan terjadi apabila masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Contoh dari kesinambungan seperti ini. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda hanya mengambil kebiasaan lama. Contohnya gini, ketika masanya Belanda, masyarakat itu kan ditarik upeti. Upeti itu seperti pajak. Nah, mereka itu mengambil kebijakan ini mencontoh dari kebijakan sebelumnya, di mana ketika Indonesia belum dijajah oleh Belanda, Indonesia itu kan bentuknya kerajaan-kerajaan. Nah, para raja-raja ini menarik upeti atau menarik pajak dari masyarakat. Nah, ini ditiru lagi oleh Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, masih terjadi kesinambungan, di mana masyarakat Indonesia wajib membayar pajak kepada pemerintah. Jadi pajak itu adalah contoh dari kesinambungan. Yang dulu pernah dipakai, kemudian dipakai lagi. Selanjutnya, pengulangan. Nah, pengulangan itu terjadi apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Pengulangan? Iya, contoh dari pengulangan seperti ini. Saat ini banyak sekali
perusahaan-perusahaan asing yang memiliki saham di Indonesia. Nah, ini seperti juga dulu ketika Indonesia itu kan ada perusahaan Belanda yang sangat mendominasi di Indonesia, namanya adalah VOC. Contoh lainnya, Orde Lama itu ditumbangkan oleh mahasiswa. Pak Soekarno itu berhasil dilengsarkan atas protes dari mahasiswa. Nah, ini terjadi lagi ketika masa Orde Baru. Orde Baru itu ditumbangkan lagi juga oleh mahasiswa. Peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu terjadi lagi di masa selanjutnya. Itu pengulangan. Nah, yang terakhir, perubahan. Apa itu perubahan? Nah, perubahan itu terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Nah, tapi di perubahan ini waktunya relatif lebih singkat. Contohnya kebangkitan nasionalisme di Indonesia, di mana ketika ini masyarakat Indonesia berubah, bangkit untuk meraih kemerdekaan. Oke, jadi sudah selesai pembahasan kita hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang erat. Tanpa sejarah patut dipertanyakan eksistensi manusia. Sejarah tidak akan pernah ada apabila manusia tidak ada, karena sejarah menceritakan tentang aktivitas manusia. Tadi manusia sebagai objek sejarah dan juga sejarah bisa hadir karena adanya manusia. Ini tadi manusia sebagai subjek sejarah. Kesimpulan yang kedua, peristiwa sejarah tidak dapat dipisahkan dari 3 aspek. Apa saja tadi aspek penting dalam sejarah? Manusia, ruang, dan waktu. Jadi dalam peristiwa sejarah selalu ada 3 aspek ini. Selalu ada manusianya atau tokohnya, selalu ada ruang, dan juga ada waktunya. Tidak bisa peristiwa sejarah itu hanya manusia dan waktu saja, atau manusia dan ruang saja, atau ruang dan waktu saja. Itu tidak bisa. Jadi ketiga aspek ini harus ada dalam peristiwa sejarah. Kesimpulan yang ketiga, terdapat 4 konsep waktu dalam sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan, keberlanjutan, dan juga perubahan. Peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa selanjutnya. Dalam sejarah, segala sesuatu yang terjadi pada masa sekarang merupakan produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. Sedangkan apa yang terjadi sekarang akan menentukan masa yang akan datang. Oke, sekian pembahasan kita hari ini tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya, jadi belajar sejarah itu banyak sekali manfaatnya. Dari sejarah kita bisa mengetahui masa lalu. Dari sejarah juga kita bisa menggunakan peristiwa di masa lalu sebagai patokan bertindak di masa yang akan datang. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.